podcast kali ini saya bersama Pak Hari Pitra dari Borneo Inlander terkait perjalanan kami menuju ke Orung Kemangi dari Kota Nangapino yang dimulai pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 dan balik kembali ke Kota Nangapino pada hari Jumat. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose it. Pada saat itu saya melihat pemuda-pemudi ini mengenakan pakaian adat istiadat khas kita Udanum, khususnya daerah aliran sungai Murahui Memaruh. Jadi salah satu pakaian adatnya yakni Sapoi Tenikau yang berlengan panjang. Tabe tato motong hura barum, tabe selamat lingun latai salam sujud kerenem Palembang. Selamat pagi hari sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Perkenalkan, nama saya Josaphat selaku penggiat budaya dari Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Jadi pada podcast kali ini saya bersama Pak Hari Pitra dari Borneo Inlander akan bercerita terkait perjalanan kami menuju ke Orung Kemangi dari Kota Nangapino yang dimulai pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 dan balik kembali ke Kota Nangapino pada hari Jumat. Pak Hari Pitra sendiri dari Borneo Inlander ini adalah admin dari halaman Facebook yang sudah sangat terkenal, yang mana konten-kontennya sendiri berisi terkait seni adat istiadat budaya Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Oke, jadi dari podcast ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi jalan, lewat mana saja kalau lewat, kebetulan kita lewat darat. Kemudian yang kedua, agenda-agenda kita di sana seperti mewawancari Temakung Kecamatan Memaruh, kemudian agenda utama yakni mengunjungi pemereh atau para kaum muda di Kemangi untuk mengangkat kembali Sapoi Tenikau atau baju adat khas dari rumpun Dayak Udanum atau Dayak Ngaju, khususnya di anak suku Dohoy, suku Pangin, suku Melahui dan Cihie. Jadi kita akan langsung ke yang pertama yakni kondisi jalannya dulu. Pak Hari Pitra, beliaulah yang menjadi navigator saya untuk sampai ke hulu sana karena dia yang tahu jalur daratnya. Untuk jalannya sendiri, Ya, pertama untuk perjalanan kita dari Pinuh ini yang harus kita lalui terlebih dahulu ya kita melalui jalur utama ke arah Ela Hilir. Di sini jalur ke arah Ela Hilir tuh masih dipenuhi jalan aspal gitu ya. Cuman ada beberapa titik itu sudah mulai bisa kita katakan sangat buruk, terutama jalan-jalan di daerah Semadin, di daerah Nusa Pandau. Kendaraan-kendaraan masyarakat itu masih mengalami kesulitan ya karena medan jalan di sana itu cukup buruk, yaitu seperti berlubang, berlumpur. Jadi ini sangat menghambat sekali bagi kendaraan. ya berarti kalau udah step itu kan dia ada penyeberangan pertama yang kita lewati itu penyeberangan Pepaya. Jadi untuk menuju ke Kecamatan Memaruh sendiri kita akan melewati kecamatan yang pertama yakni Kecamatan Menukung. Itu masih wilayah Kabupaten Melawi. Setelah itu perbatasannya di batas Nangka itu sudah perbatasan ke Kecamatan Serabai. Untuk Kecamatan Serabainya sendiri adalah kecamatan pertama yang berbatasan dengan Kabupaten Melawi di mana sudah masuk ke Kabupaten Sintang. Misalnya nih ada dari kawan-kawan yang mau ke Serabai itu lewat jalur darat. Kira-kira ada saran enggak dari Pak Hari Pitra itu untuk jalannya supaya tidak sesat terutama di jalur sawit ya karena banyak simpang. Saran saya kepada teman-teman yang mau mengunjungi Surabaya atau Memaruh itu perhatikan terlebih dahulu cuaca ya. Itu medan-medan jalan itu perlu kita waspadai, terutama daerah-daerah yang masih jalan gusur, jalan tanah. Itu kalau sudah hujan bermalaman itu pasti jalan di sana itu sulit untuk kita lalui. Nah, yang kedua itu tips supaya kita tidak sesat. Yang pertama jangan malu bertanya ya. Itu sudah pasti itu. Ya, banyak simpang. Tetapi untuk lebih mudahnya kita bisa lihat jalan yang kira-kira sering dilalui oleh kendaraan. Di situ ada bekasnya. Kemudian jalan itu ditimbun dengan batu kerikil, itu biasa mereka sebut jalan sertu. Nah, kita ikuti saja jalan utama tersebut. Biasanya itu jalan-jalan yang ke simpang kiri atau ke kanan itu agak-agak kecil daripada jalan utama. Kemudian jalannya juga masih belum sebagus dari jalan yang biasa kita lalui atau jalur utama menuju Kecamatan Serabai tersebut. Mungkin itu sih tips yang bisa saya berikan Pak Hari. Itu jalan ikut jalur utama gitu ya. Karena itu jelas lah kegiatan lebar jalannya tuh nampak gitu ya. Kita tegaskan bahwa memang tuh teman-teman sendiri kalau bisa motornya jangan metik karena bawahnya itu pasti nyangkut. Dan untuk perjalanan kami kemarin kami sempat singgah di Serabai menginap satu hari ya karena sudah larut malam. Kemudian paginya baru
melanjutkan ke Kemangi. Nah, di sini yang juga perjalanannya cukup menantang ya, karena jalannya banyak simpang, kemudian karena baru habis hujan juga jadi rusak parah gitu kan. Jadi nanti akan saya perlihatkan video-videonya dari perjalanan pergi pulangnya. Untuk pulangnya kami tidak begitu tersiksa lah oleh jalan karena sempat kering juga.